Kita coba. Oke, bisa. Silakan Bu, lanjut. Mulai dari awal. Ya. Oke. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Adik-adik, sebelum kita masuk belajar, kita berdoa dahulu ya. Jadi Ya, saya akan tunjuk eh, adik Martin yang jadi ketua kelas ya, yang untuk memimpin doa ya. Ya Bu, Silakan adik Martin. Martin. ya Bu, teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi aku muhammadiyya wajib Nabi wa biya wa Rasulullah. rasulullah rabbi Rabbi zikni zidni ilman ilman warzuqni fahman warzuqni. sadaqallahul adzim. Amin. Sudah Bu. Adik-adik, Ibu, saya izin se- foto ini dulu, Ibu. ya, ya, adik-adik sebelum kita masuk belajar, apakah adik-adik dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, Ya, Bu. luar Alhamdulillah biasa. sehat, Alhamdulillah, Bu. luar Allah biasa. Akbar. Alhamdulillah sehat Bu. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tidak hadir anak-anak, adik-adik? Adik-adik ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Semua, Ibu. Ya, Semua. Alhamdulillah Ibu oke. hadir semua. Ya, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat meyakini arti kadar dan kadar dalam kehidupan manusia dengan benar. Kemudian berikut peserta didik dapat menganalisis makna kadar dan kadar dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengkorelasikan kadar dan kadar dengan perilaku secara benar. Kemudian dapat menjelaskan konsep kadar dan kadar kepada teman sebaya atau anggota keluarga dengan benar. Kemudian materi kita hari ini, kadar dan kadar adalah dua konsep penting dalam Islam yang berkaitan erat dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang telah dan akan terjadi di dalam semesta ini. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Kemudian pertanyaan pemantik ya. Jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, lalu apa gunanya kita berusaha? Jadi saya persilahkan adik Munarti menjawab. Baik, Bu. Takdir dan usaha itu sejalan. Allah sudah menetapkan takdir, tetapi takdir tersebut bukan berarti kita hanya pasrah tanpa berusaha. Kasih, Bu. Ada lagi
pendapat yang dari adik-adik lain? Ada ibu, saya ibu. Ya, silakan adik Mita. Begini Bu, kalau kita itu tetap harus berusaha Bu, karena kan Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah Bu, mau berusaha. Jadi kita tetap harus Ya, berusaha agar Allah itu bisa mengabulkan apa keinginan kita. Begitu Bu. ya. Berikan aplaus dulu kepada adik Mita dan adik Munarti. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa tetap optimis dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan hidup jika kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Jadi saya uh, bisa dijawab oleh adik Jajang. Siap, Ibu Guru. Saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Guru. Bagaimana Ya, kita tetap bisa optimis dan putus asa hadapi cobaan hidup dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesuatu yang kita lakukan itu sudah ada di lauh mahfuznya. Di antaranya seperti jodoh, rezeki, eh, rezekinya, umurnya, semuanya itu sudah ditakdirkan. Jadi Allah, kita sebagai eh, manusia yang itu hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan optimis. Yang namanya di dunia itu inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Itu Ibu, insya Allah dari saya. terima kasih. Berikan aplaus kepada Tertekan. adik. Ore, dapat gula-gula ini. Jago sekali Ada. Teh Jajang Ibu. Dari contoh lain dari siswa masih ada lagi? Risma, Bu. Adik-adik, Ada banyak teman-teman silakan. Bu. Sudah kata tidur dorang. Bu Rima, Tidur adik. Rima, Bu. Rima, Bu. Ya, coba adik Rima. Malah bermain, Bu. Di ujang Bu, Ya, sama di ujang dorang. Saya jo Ibu, jawab. Nah, ya. Adik Nuriana ya. Silakan adik Nurian. Nomor berapa ini mau jawab ini? Yang kedua. Kedua, Ya, bagaimana kita bisa tetap optimis dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan hidup jika kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Oh, jawabannya berarti kita harus berdoa dan berusaha supaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu, Ibu. ya, oke. Terima kasih adik Nuriana. Coba berikan Ya, aplaus kepada Nuriana. sebab upload sendiri saya, Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip qada dan qadar dalam mengambil keputusan. Coba adik Martin. Adik Martin, coba Ya, Ibu. adik Martin.
Sudah dengar itu Ibu bacakan tadi? Coba adik Martin tidak hadir, adik Martin? Tidak Ya fokus? Ibu, Coba ya adik Bu, Martin. dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kada dan kada dalam mengambil keputusan? Yaitu Ibu dengan cara apa yang telah ditakdirkan untuk kita itu Ibu mengikhlaskan atau percaya bahwa apa yang ditakdirkan kepada kita itu adalah benar-benar keputusan yang terbaik untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Itu Ibu. Ada lagi? Adik-adik? Coba Adik Rizka, adik Ibu. Zulkifli ya. Adik Liska. Siap, Bu Guru. Mana ini yang terakhir? Dalam kehidupan Ya, sehari-hari, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kadar dan kadar dalam mengambil keputusan? Apa itu jawaban? Menerima ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sendiri sebagai manusia. Terima kasih, Bu Guru. sama. Berikan aplaus dulu kepada adik Martin dengan adik Liska. Kemudian hari ini kita akan membahas 4 isi dari pembelajaran yaitu 1, kadar dan kadar bukan berarti tidak ada usaha. Kemudian kadar 2, kadar dan kadar mengerjakan kita untuk pasrah dan bersabar. Kemudian ketiga, kadar dan kadar mendorong kita untuk berbuat baik dan berakhlak mulia. Kemudian yang keempat, kadar dan kadar menumbuhkan rasa syukur. Pengertian kadar dan kadar, kadar secara bahasa berarti keputusan atau ketetapan dalam konteks agama. Kada merujuk pada keputusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Kada adalah kehendak Allah yang mutlak dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Kemudian kadar berarti ukuran atau takaran. Kadar merujuk pada perwujudan dari kadar, yaitu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ketetapannya. Kadar lebih spesifik dibandingkan pada karena kadar berkaitan dengan waktu, tempat, dan cara terjadinya suatu peristiwa. Kemudian saya akan tunjuk adik Munarti akan membacakan kada dan kadar.
bukan berarti tidak ada usaha. Kadar dan kadar. Baik, Bu. Saya, Bu. Ya, Satu, kode dan kadar bukan berarti tidak ada usaha. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seluruh kejadian, namun manusia tetap memiliki peran dalam menentukan jalan hidupnya dengan usaha dan kerjanya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat setiap nasib kita, tapi kita dapat bekerja keras untuk meraih cita-cita. Terima kasih, Bu. oke, terima kasih adik Munarti. Adik-adik, contoh sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat setiap nasib kita, tapi kita dapat bekerja keras untuk meraih cita-cita. Seperti PPG. Bagaimanapun kita menghindari tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mencatat setiap nasib kita. Tapi kita dapat bekerja keras untuk meraih cita-cita. Seperti PPG. Kemudian kedua, qada dan qadar. Mengerjakan kita untuk pasrah dan bersabar. Jadi saya berikan kesempatan adik Zulkifli. Adik Zulkifli. Ya, Bu. Qada dan qadar. Mengerjakan kita untuk pasrah. Mau dibaca, Bu? Soalnya tadi Ya, tulisan, Bu. ya. Oke, saya lanjut. Baik, Bu. Qada dan kadar mengajarkan kita untuk pasrah dan bersabar. Penjelasannya, manusia tidak dapat mengubah takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima apa yang terjadi dengan tetap, sabar, dan ikhlas akan membawa ketenangan dan kedamaian hati. Contohnya, saat mengalami kegagalan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha memperbaiki diri. Sudah, Bu. Ya. Coba masih ada yang lain? Adik-adik yang lain masih ada? Masih Coba ada, Ibu. adik Martin. Adik Martin, Ya, Bu. coba. Ya, adik Martin dulu. Nomor 2, qada dan kadar mengajarkan kita untuk pasrah dan bersabar. Penjelasannya, manusia tidak dapat mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, contohnya, Bu? Ya, contohnya. Contohnya, Ya, contohnya saat mengalami kegagalan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha memperbaiki diri. Sudah, Ibu.
Berikan aplaus kepada adik Martin dengan adik Munarti. Adik Munarti dengan adik Martin. Kemudian nomor 3, kada dan kadar mendorong kita untuk berbuat baik dan berakhlak mulia. Jadi saya berikan kesempatan adik Melianti. Bisa membacakan Ibu, saya mau nomor. Di Meilan lagi ada ke kamar mandi Ibu. Bu, Siti Saya mau. Joyakson baca. Oh, Siti. Oke. Siap. Saya? Oke, siap. Ya, Siti. Ya. Adik Siti. Bagian yang ketiga, kada dan kadar, mendorong kita untuk berbuat baik dan berakhlak mulia. Penjelasannya, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Berbuat baik merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Contohnya, membantu orang lain, bersikap adil, dan menempati janji merupakan bentuk menjalankan qada dan kadar dengan baik. Ya, terima kasih Ibu. Nah, coba berikan aplaus kepada adik siapa ini ya, Melianti Nurhayati. Siti Ibu. Siti, ya. Ibu tidak Ya. hafal ini nama-nama adik ini, Ibu tidak hafal. Oke. Iya Ibu. Nah. Kemudian yang terakhir ya, kada dan kadar. Yang terakhir, kada dan kadar menumbuhkan rasa syukur. Jadi yang keempat, yang terakhir, saya berikan kesempatan Rimawati untuk membacanya. Rimawati, ada? Ya, baik Bu. Kada dan kadar menumbuhkan rasa syukur. Penjelasannya, memahami kada dan kadar membantu kita menyadari bahwa segala nikmat dan karunia yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur akan membawa kebesaran hati dan ketentraman. Contohnya, bersikap senang dan bersyukur atas kesehatan, keluarga, dan harta yang kita miliki. Terima kasih, Bu. Kepada Dik Melianti Rimawati. Terima kasih adik-adik. Pelajaran kita hari ini akan berakhir. Jadi Ibu akan membagikan kelompok lembar kegiatan peserta didik kada dan kadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu akan bagikan kelompok. Ini hanya Ibu bagikan kelompok 3 kelompok ya. Ya, Ibu. Kelompok pertama adik Martin, kedua Melianti, ketiga Munarti, keempat Rimawati, kelima
Amelia. Kemudian kelompok 2, Siskawati, Dewi Febriani, Jajang, Nuriana. Kelompok 3, Dinarti, Liska, Nurhayati, Siti Hardianti, Zulkifli. Kemudian Paramita yang ketiga. Jadi hanya 3 kelompok ya. Ya, Ibu. Siap. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami konsep qada dan qadar dalam Islam. Kemudian, kedua, menerapkan pemahaman tentang qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ketiga, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah bagian dari takdir Allah. Kemudian kelompok satu akan dikerjakan 2 pertanyaan ya. Iya, Ibu. Jelaskan dengan kata-kata kamu sendiri apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Kemudian, kedua, mengapa kita sebagai umat Islam harus meyakini adanya qada dan qadar. Kemudian, kelompok 2. Kelompok 2, tugasnya 1. Tuliskan 3 contoh kejadian yang kamu alami dalam kehidupan yang menurutmu adalah bagian dari qada dan qadar Allah. Kemudian kedua, diskusikan dengan tema sekelas bagaimana kamu memaknai kejadian tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan keyakinan kamu terhadap takdir Allah. Itu kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3, bagaimana cara kita bisa menerima takdir yang kita anggap kurang menyenangkan dengan hati yang lapang. Kemudian yang kedua, apa saja hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur dan tawakal terhadap qada dan qadar Allah. Jadi tugasnya bisa dikumpul, sudah Ibu berikan waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Ini lagi ada pikir-pikir. Ya. Sudah? Waktu sudah habis ini. Iya, Iya, teman-teman. Ibu. Sudah Sudah. siap dikumpul, Bu. Oke. Makasih. Sudah.
Sudah Ibu, sudah dikumpulkan Oke. semua Ibu, sudah sama Ibu. Ya. Ter- terakhir, Siapa mau maju duluan? Maju juga. Sudah mau bawa presentasi Pak Nurian, di usul kumpul tugas, apa yang terang mau baca? Tapi orang mau ini dulu. Mau ambil ulang no itu ini. Mau presentasi dulu Abah. Siapa dulu yang mau maju kelompok satu? oke, kalau Saya satu, aja sama maju. Kelompok 2 Jo. Sama maju ya, ini. ya. Silakan. Kelompok 2. Oke, apa ini kadar dan kadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelompok 2 ini, Ibu. Ya, Tuliskan contoh kejadian kamu alami. Oh, ini. Saya waktu kemarin suka makan anggur toh. Baru di papa belum ada doi. Nah, baru saya berdoa. Baru habis itu di pinggir rumah ada orang jual anggur. Baru ya, dia so kasih ibu pas saya gitu. Nah, baru begitu Korban. nah ibu. Iya, Ya. sudah. Kemudian yang kedua, Yang kedua, di sisi bagaimana memaknai. Oh, jadi pas saya ada sudah anggur itu, orang eh, harus berusaha dan berdoa. Nah, gitu Ibu. Dan dapat DPI. ya, terima kasih. Coba aplaus dulu buat adik. Kelompok kelompok 2. Aplaus dulu. Kemudian kelompok berapa lagi nih yang sudah siap? Kelompok saya Ibu. Ya. Kelompok 3. Silakan adik Mita. Ya Ibu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menerima takdir yang kita anggap kurang menyenangkan dengan hati yang lapang? Caranya, kita kan harus mengetahui dulu hakikat dari takdir itu ada koda dan kodar. Jadi, kalau kalau kita sudah mengimani, sudah memahami apa itu koda dan kodar, maka kita pasti akan senantiasa berlapang dada menerima semua takdir Allah. Kemudian selalu mengambil sisi positif di balik takdir tersebut, walaupun dia takdir buruk, pasti yakini ada sisi baik, semacam pelajaran yang bisa kita ambil, pengalaman agar kita tidak melakukan kesalahan lagi di kemudian hari. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur dan tawakal kepada kada dan qadar Allah? Caranya mengucap syukur alhamdulillah. Jangan lupa setiap kali kita mendapatkan ketetapan dari Allah. Kemudian semakin rajin beribadah dan ikhlas dalam menjalaninya. Menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada, berdoa dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Bu, Ya, sekian dari kami. terima kasih. Coba berikan aplaus di kelompok 3. Oke. Kelompok kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Kelompok 1. Adik Martin. Adik Martin. Kelompok 1. Ya Bu, masih sebentar banyak cari Bu. Kesimpulan membaca soalnya.
Kesimpulannya dari sini. Sudah? Bagaimana adik Martin? Semua habis waktu ini. So, lebih dari 30 menit Ya, ini. Bu. Pengertian kada dan kadar. Kada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah, sedangkan kadar adalah takdir yang bisa diubah melalui usaha dan ikhtiar kita selaku manusia, Bu. Baru mengapa kita sebagai umat Islam harus meyakini adanya kada dan kadar. Ya, karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus menerima apa saja yang telah ditakdirkan atau yang telah ditentukan kepada kita, dan kita harus meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu yang terbaik untuk kita sendiri. Itu, Bu, jawabannya, Bu. Terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kesimpulannya ya. Halo. Bu, Ya, Bu. Ibu. Ya. Bu, ya. Kaki leher Ibu. Simpulkan ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Siap, Bu. Membantu kita menerima dengan lapang dada segala kejadian, baik suka maupun duka. Kemudian meningkatkan keimanan, memperkuat keyakinan kita kepada Allah sebagai Maha Pencipta dan pengatur segala sesuatu. Kemudian berikut, menumbuhkan rasa syukur, menyadarkan kita akan nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang berikut lagi, menghindari sikap putus asa. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tetap percaya bahwa hasil terbaik akan Allah berikan. Sekian materi yang saya bawakan pada kesempatan ini, pada hari ini. Saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta kasih mati jari ini. Rekor